Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, melukis kontrol baris. Salam SDGs Desa. Pagi ini kita akan membahas yang menarik untuk kemudian dalam rangka perencanaan pembangunan desa. Ini perlu data dan salah satunya yang sekarang sudah mungkin sudah bisa dimanfaatkan adalah data dari IDM dan juga data dari SDGs, tapi mungkin beberapa masih belum bisa memanfaatkan yang SDGs, data SDGs. Oleh karenanya kemudian kita mencoba mengangkat topik tentang potensi dan masalah tiap desa ala IDM. Jadi sebenarnya dari data IDM itu apa yang kita bisa cermati, cara membacanya seperti apa, kemudian dimasukkan dalam pertimbangan potensi dan permasalahan desa seperti apa sehingga merencanakan pembangunan berdasarkan atau berbasis data itu bisa dilakukan. Tapi seperti biasa kita akan mendengar dulu update dari Kapus Datin kita sebelum masuk ke topik bahasan hari ini. Silakan Pak Kapus. Terima kasih Gus Koco. Selamat pagi kerabat desa sekalian, juga kepala desa, perangkat desa, tenaga pendamping profesional. Selamat pagi. Jadi untuk update-nya Gus Koco, itu sampai tadi pagi itu jumlah pendatanya 1,5 juta ya. Kemudian yang masuk ke sistem informasi ada 43.252 desa, kemudian 464.694 RT, 29.113.787 keluarga, kemudian 86.144.778 warga. Kalau untuk BUMDes, kita lihat pagi ini ada 12.632 yang mendaftar nama, dan yang mendaftar badan hukum, artinya urusan administrasi sudah beres, itu 1.604. Untuk BUMDesma yang mendaftar nama 832, kemudian yang administrasi sudah lengkap lalu mendaftar badan hukum 43. Ya. Dan ini Gus Koco, kerabat desa, tenaga pendamping profesional, seperti sama-sama kita ketahui, bulan Juli sampai bulan September itu jadwal untuk menyusun RKPdes. Ya. Meskipun di dalam beberapa laporan tahun lalu banyak yang mundur, ya. Tetapi untuk tahun ini
masukan WA yang masuk ke Kementerian Desa menunjukkan banyak yang lebih banyak lagi yang tepat waktu. Bahkan hampir semua masukan yang ke Kementerian Desa itu mengatakan RKPDes-nya harus segera dilakukan. Meskipun sebetulnya secara legal masih bisa sampai September. Dan realnya tahun lalu masih ada yang lebih dari itu. Berkaitan dengan itu juga beberapa masukan dari lapangan, antara lain supaya Permen Desa untuk dana desa tahun 2022, penggunaan dana desa tahun 2022, prioritasnya begitu, itu posisinya saat ini sudah selesai di Kementerian Desa, sudah selesai juga untuk lintas kementerian, tapi sesuai kebijakan Presiden Joko Widodo untuk yang peraturan menteri pun kalau strategis akan dibahas juga di Sekretariat Negara dan Setkap gitu. Jadi jalurnya tidak hanya langsung diundangkan gitu, tapi dicek akhir karena ini bersifat strategis. Nah, kemudian sudah pasti ini hal yang penting ini bahwa menggunakan perencanaan dan kemudian monitoring dan evaluasi berbasis data itu sudah jelas bisa dilakukan oleh desa. Jadi kenapa bisa dilakukan? Karena datanya tersedia. Karena datanya tersedia. Jadi tidak lagi misalnya waktu saya kuliah dulu kalau KKN seringkali terdengar monografinya 6 tahun yang lalu. Sekarang nggak seperti itu, karena tiap tahun ada data baru dari desa. Dan memang susunan dari pekerjaan pendataan itu adalah sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada di desa. Makanya semester pertama itu sebetulnya adalah semester untuk pendataan. Kemudian semester kedua itu semester untuk perencanaan. Nah, di sela-sela itu adalah untuk pelaksanaan kegiatan. Jadi pendataan itu harus selesai seharusnya itu pada bulan-bulan Juni rancangan. Tapi IDM IDM itu Indeks Desa Membangun, ini pendataannya bukan indeksnya. Itu sudah belajar bertahun-tahun dari tahun 2018 dan kemudian setiap bulan menjelang bulan Januari itu sudah ada persiapan begitu. Jadi sudah mulai teratur. Yang SDG Desa ini tahun pertama, ini seperti IDM di tahun 2018 gitu ya. Jadi masih ada proses-proses pembelajaran dan sebagainya. Nah, ternyata kalau kita lihat sebetulnya basis data untuk yang IDM itu adalah basis yang sudah siap karena kemudian digunakan untuk penyusunan atau formula bagian dari formula untuk penyusunan dana desa untuk tahun berikutnya, dan itu disyaratkan masuk ke Kementerian Keuangan bulan Mei kemudian selambat-lambatnya di bulan Juni dulu kadang agak terlambat karena ini kan bagian untuk penyusunan APBN sehingga dulu sempat ada menjelang Agustus awal gitu menjelang pidato kenegaraan Bapak Presiden gitu. Tapi sekarang sudah teratur. Misalnya tahun ini sudah beres di bulan Mei gitu, bulan Juni sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan seperti itu. Nah, yang belum banyak didalami sejauh muncul di publik itu adalah isian. Kalau di dalam IDM itu seringkali disebut sebagai inputan, isian dari data IDM. Ini karena namanya sama-sama IDM, dikira yang satu IDM indeks, yang satu IDM pendataan. Nah,
kuesioner untuk IDM pendataan inilah yang kita bisa gunakan ya, untuk misalnya memperbarui monografi ya. Jadi kemudian memperbarui profil desa ya. Jadi ini bisa langsung digunakan untuk itu. Termasuk kemarin ada juga yang mengirim WA di bulan Mei itu ya, April akhir kemudian Mei itu BPS juga mendata core PODES ya. Jadi PODES sesuai dengan aturan 3 tahunan, karena ini untuk menyusun blok sensus 1 atau 2 tahun berikutnya. Nah, sejak 2019 itu ada sebagian dari PODES yang disebut core yang didata tahunan ya. Nah, pendamping di waktu itu mengirimkan WA, apakah bisa mengisikannya dengan data IDM dan SDGs ya, SDGs desa. Ya tentu saja bisa. Memang itu salah satu tujuannya. Jadi kemarin kita sudah diskusikan bagaimana sangat miripnya kuesioner PODES dengan kuesioner IDM ya. Dan itu kemudian memudahkan desa untuk langsung mengisikan kuesioner PODES gitu ya. Nah, kenapa kuesioner PODES itu penting? Karena memang itu yang kemudian sering digunakan banyak pihak untuk mengukur desa ya. Sebetulnya saat ini desa sendiri sudah bisa mengukurnya ya, yaitu menggunakan hasil inputan IDM. Hasil inputan IDM itu ada di semester 1 ya, sehingga dia bisa digunakan untuk perencanaan ya. Kita bandingkan dengan pengumpulan data yang lain, itu lazimnya akan selesai di bulan Oktober, kemudian sampai ke publik itu bahan awal di bulan November akhir atau Desember, dan bisa diakses publik di tahun berikutnya ya. Sehingga untuk keperluan desa, hal itu berarti mundur paling tidak 1 tahun. Dan itu datanya juga belum tentu bisa diperoleh desa. Nah, di IDM ini sudah pasti data bisa diakses oleh desa ya. Karena untuk memasukkan datanya sendiri itu desa ya. Yang memiliki username, password juga desa. Jadi desa bisa mendownload ya. Dan itu sudah selesai di bulan semester 1 ya, semester 1 tadi. Sehingga pekerjaan pertama yang perlu dilakukan oleh perangkat desa, ya, kepala desa, sekdes, dan perangkatnya, serta tenaga pendamping profesional, itu adalah mendownload ya, hasil inputan. Mendownload hasil inputan, karena itu adalah isinya data terbaru level desa. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Nah, data inputan itu seperti apa? Itu bentuknya, data inputan itu bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ini yang perlu di-download. Di sini ada bagian pertanyaan, kemudian ini bagian satuannya. Kemudian di bagian kuning, di bagian kanan ini adalah isinya, ya, isinya. Jadi bisa terlihat nanti, ya. Di situ perlu dicek ya satu persatu, ya. Karena sebetulnya indikasi SDGs desa itu bisa disusun dari data inputan ini. Ya. Nah, itu yang kita bicarakan pada pagi ini. Jadi mencari indikasi SDGs desa dari hasil penginputan data oleh desa ini. Jadi hasil-hasil di kanan ini kita lihat hasilnya, dan kemudian itu menjadi indikasi apakah ada masalah atau ada potensi ya indikasi SDGs desanya. Jadi kalau ada indikasi masalah SDGs desa dengan menggunakan data IDM, maka di dalam RKPDes ya, itu sudah jelas hal-hal seperti itu harus segera ditanggulangi. Nah,
kemarin Gus Franky dari NTT itu menulis di chatting apa hubungan antara IDM, pendataan IDM dengan pendataan SDGs desa. Nah, makanya pagi ini kita bisa tunjukkan bahwa pendataan IDM itu bisa menunjukkan indikasi SDGs desa. Mengapa ini penting tahun ini? Karena sudah pasti RKPDes sesuai dengan Permendes 21 2020 itu terutama berbasis data, dan datanya itu statistik seperti ini. Datanya statistik seperti ini. Nah, yang sudah pasti bisa diakses desa itu adalah IDM dan sudah terselesaikan datanya, sehingga perlu keterampilan bagi tenaga pendamping profesional maupun bagi perangkat desa, kemudian BPD, dan yang mengikuti Musdes untuk bisa menggunakan basis data ini di dalam musyawarah desa. Kita akan mendiskusikan indikator-indikator apa di dalam SDGs desa, dan kemudian bagaimana hal itu bisa muncul di dalam data IDM. Ini kami mohon maaf belum semua indikator SDGs desa ini bisa kita diskusikan sepenuhnya ya nanti. Nah, semula kemarin kami menyiapkan dalam bentuk basis kuesioner IDM. Ternyata tidak semua hasil yang ada di inputan itu istilah penginputan melalui Excel atau langsung ke web IDM, itu tidak sepenuhnya ada di kuesioner. Ya. Jadi kemudian itu baru disadari ketika mencek ulang setelah mengerjakan tugas-tugas dari Gus Halim dan kementerian, kami cek ulang ternyata di inputan jauh lebih lengkap daripada di kuesioner. Jadi kuesioner itu bisa di-download ya, di dalam web idm.kemendesa.go.id ya. Jadi kuesionernya bisa di-download dari sana. Nah, apa saja yang tidak ada di kuesioner tapi ada di Excel ya. Antara lain yang langsung kelihatan itu adalah stunting ya. Jadi konvergensi stunting, kemudian gizi itu ada di dalam inputan, tetapi Halo Gus. Di kuesioner, makanya kami sarankan untuk menceknya menggunakan basis halo ya. Jadi kami sarankan menggunakan basis inputan. Jangan melihat kuesioner tapi inputan. Termasuk untuk melihat lebih lanjut, ya. Untuk melihat indikator lebih lanjut, begitu. Jadi memang agak beda dan itu kita perlu melihatnya lebih jeli. Nah, di dalam SDGs desa ya, itu sudah ditentukan indikator-indikatornya. Ya. Jadi kita melihat bagaimana IDM, data IDM bisa digunakan untuk melihat SDGs desa. Dan ini tetap gunanya adalah mengetahui potensi dan masalah, dan kemudian itu yang didiskusikan di dalam musyawarah desa. Yang disebut Gus Franky apa hubungannya? Jadi kalau kita lihat karena isian IDM itu basisnya adalah levelnya adalah desa, ya, maka kita akan mengetahui jumlah, ya, mengetahui masalah, tapi masih perlu ada tindakan lebih lanjut, yaitu ke siapa. By name by address-nya tidak ada di data level desa. Itulah sebabnya ada SDGs desa, karena supaya mendapatkan by name by address
keluarga dan desa. Jadi misalnya ada 6 anak stunting ya di dalam IDM, tetapi itu masih harus didalami 6 anak stunting itu siapa dan di mana. Jadi IDM itu bisa menentukan atau bisa menjadi basis apa saja yang jadi masalah dan harus dikerjakan oleh desa tahun depan. Ya. Tapi mencari siapanya ya, itu masih perlu langkah lanjutan. Gitu, ya. Dan kita mengetahui, mengingatkan kembali, ya, jadi SDGs desa ada 18 tujuan, desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, sehat sejahtera, pendidikan berkualitas, keterlibatan perempuan desa, layak air bersih dan sebagainya. Ya. Kemudian jangan dilupakan juga adalah SDGs desa nomor 18 karena ini sebetulnya adalah salah satu inovasi kebijakan yang penting yang menegaskan budaya desa tetap dijaga. Ya. Termasuk adat desa, ya. Kemudian supaya tujuan utama ya SDGs ke-18 itu kita tahu membangun itu artinya merubah ya. Jadi ada perubahan sosial yang disengaja ya, dengan harapan menjadi lebih baik. Tapi yang merasakan lebih baik biasanya generasi berikutnya. Generasi yang sedang merasakan perubahan ya, itu merasakan kok kurang enak gitu. Nah, supaya tetap bisa merasa nyaman dalam proses perubahan, maka harus berbasis budaya dan kelembagaan sosial desa. Makanya kemudian Gus Halim menambahkan goal ke-18. Nah, kita lihat indikatornya. Jadi indikator untuk SDGs desa nomor 1 itu tingkat kemiskinan mencapai 0%. Ya. Seperti kita sering kaji berkali-kali bahwa hal-hal yang negatif itu dihilangkan. Makanya indikatornya adalah 0%. Hal-hal yang positif itu dimaksimalkan. Makanya selalu indikatornya 100%. Jadi negatif kemiskinan, maka pasti targetnya 0%. Kemudian warga desa peserta asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, karena ini positif, pasti 100%. Keluarga miskin penerima bantuan itu 100%. Jadi ini juga menarik, mengingatkan kembali, indikatornya itu selalu tidak ada, ya. Tapi kalau ada, maka ditangani. Ya. Jadi indikator yang negatif itu dihilangkan, tapi kalau masih ada, itu ditangani. Misalnya tingkat kemiskinan itu harus 0%, tapi kalau masih ada keluarga miskin, maka ditangani dengan bantuan sosial. Gitu. Kemudian layanan kesehatan air bersih ini yang nomor 1 itu sepenuhnya keluarga miskin. Sepenuhnya keluarga miskin. Jadi bukan seluruh keluarga di desa, tapi ini khusus keluarga miskin. Penerima bantuan sosial khusus keluarga miskin. Layanan kesehatan, pendidikan, air bersih khusus bagi keluarga miskin. Kemudian korban bencana yang ditangani baik psikis maupun fisik juga khusus keluarga miskin. Kemudian SDGs desa nomor 2 itu melihat jangan sampai ada yang kurang gizi. Ya, makanya prevalensi secara umum sebetulnya ini isinya persentase. Ya, cuman ini konsep teknis kesehatan. Persentase atau prevalensi kurang gizi, kurus, anemia, stunting itu 0%. Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif, karena ini positif, maka 100%. Kemudian kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Nah, apa hasil inputan IDM yang bisa mengindikasikan capaian indikator-indikator sasaran SDGs desa nomor 1 dan nomor 2. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam isian IDM, itu kalau melihat untuk mencapai goals atau tujuan SDGs desa nomor 1,
di sana ada jumlah keluarga miskin. Ini kerabat desa pendamping profesional perlu mencek ulang, karena di dalam isian itu ada jumlah keluarga desa dan jumlah keluarga miskin. Seperti kritik Kementerian Keuangan kepada kementerian lain gitu, pernah terjadi jumlah keluarga miskin lebih tinggi daripada jumlah keluarga desa. Jadi jangan sampai seperti itu, dicek ulang saja ya. Tapi pertanyaan P ya, P itu singkatan dari pertanyaan P211 ya, pertanyaan 211 itu di situ ada data jumlah keluarga miskin. Nah, jumlah keluarga miskin ini harus 0 ya, di tahun 2030. Makanya rencana aksi itu pasti nanti dicek saja jumlah keluarga miskinnya berapa, kemudian dibagi sisa waktu 2030. Jadi kalau 2022 berarti 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ada 9 tahun ya. Berarti rata-rata kalau sudah ketemu jumlah keluarga miskin maka dibagi 9 ya. Nah, ketika dibagi 9 itu kemudian dapat berapa, maka target tahunannya ya, target tahunannya itu bisa ditentukan ya, target tahunannya bisa ditentukan. Kecuali kalau keluarga miskinnya sudah tidak ada lagi ya. Seperti itu. Jadi misalnya kalau nanti dicek di masing-masing inputan desa, karena yang kami gunakan ini ya, yang kami gunakan itu inputannya adalah sudah 0 ini. Jadi kalau sudah 0 berarti sudah selesai urusan SDG desa nomor 1. Kemudian sebetulnya rumah tidak layak huni, rumah non permanen, kalau di dalam IDM rumah non permanen, itu juga bisa indikasi untuk kemiskinan. Mengapa demikian? Dari 20 indikator kemiskinan mikro, itu 14-nya itu berkaitan dengan kondisi rumah. Artinya 14/20 itu tentang kondisi rumah. Itulah sebabnya bedah rumah ya, menghilangkan RTLH, rumah tidak layak huni ya, itu menjadi salah satu strategi untuk mengurangi kemiskinan. Nah, berkaitan dengan SDG desa nomor 1, maka perlu dicek rumah non permanen, ini istilah di dalam IDM ini. Itu di P360B ya. Itu dicek, kalau masih ada berarti dibagi 8 tahun ke depan, maka itu target tahunannya. Ya. Kemudian SDG desa nomor 2 tentang gizi buruk, ini di dalam IDM adanya di desa, adanya di balita. Ya. Sebelum berlanjut tadi masih kenapa di SDG desa nomor 1 tidak bisa digunakan data asuransi BPJS kesehatan gitu. Karena sebetulnya sasarannya adalah BPJS kesehatan untuk keluarga miskin. SDG desa nomor 1. Nah, ini bisa diambil dari data SDG desa, karena di situ bisa disortir antara keluarga miskin dan kolom BPJS. Jadi khusus keluarga miskin yang mendapat BPJS. Tapi di dalam IDM, karena memang data level desa itu tidak bisa diolah seperti itu ya. Makanya indikator atau jawaban dari IDM yang bisa digunakan untuk mengindikasikan ya, capaian SDG desa nomor 1 adalah jumlah keluarga miskin P211 dan P360B ya. Kemudian gizi buruk itu di IDM khusus balita ya, sebetulnya bukan keseluruhan ya. Jadi di situ indikasinya ada di P321 ya, di P pertanyaan 321. Untuk stunting, ini yang tadi kami sampaikan, lihat inputan ya, jangan melihat kuesionernya gitu, karena tidak muncul di sana untuk yang ada di web IDM itu stunting ada di pertanyaan 324.
di pertanyaan 324. Di situ begitu ada yang stunting, maka itu sudah harus menjadi kegiatan yang ditangani desa di 2022. Jadi ketika menyusun RKP, maka kegiatan stunting sudah pasti harus muncul. Kalau stuntingnya nilainya di atas 0, ya. Kalau sudah 0 sebetulnya tidak perlu, ya, tidak perlu. Tapi kecuali itu sebagai program nasional yang sebetulnya kalau sudah tidak ada stunting berarti adalah proses supaya menahan jangan sampai di tahun depan muncul stunting. Terutama kalau sekarang di dalam IDM ada jumlah ibu hamil, ya. Jadi supaya ditangani supaya tahun depan tidak ada stunting. Kemudian prevalensi bayi memakai ASI dan ini tidak ada. Ini tidak ada. Kawasan pertanian sebetulnya di dalam IDM itu ada apakah ada kebun gizi dan apakah ada kegiatan tata ruang desa. Itu indikasi yang bisa digunakan. Untuk sasaran SDGs desa yang ketiga, ini tidak hanya orang miskin, tapi seluruh warga desa itu harus bisa harus memiliki asuransi kesehatan, ya, paling tidak BPJS kesehatan. Kemudian unmet need pelayanan kesehatan. Nah, kita ketahui bahwa data level desa tidak bisa untuk mencek unmet need. Ini harus saya butuh fasilitas kesehatan, tapi saya tidak bisa menjangkaunya. Nah, itu yang dimaksud dengan unmet need. Misalnya saya butuh bidan, ya, tapi waktu kelahiran saya itu saya tidak menggunakan bidan karena tidak bisa ke tempat bidan. Itu unmet need. Saya sakit paru-paru, tapi TB paru-paru, tapi saya tidak bisa ke dokter dan rumah sakit. Itu unmet need. Nah, ini memang membutuhkan data pada level warga. Itu yang tersedia di SDGs desa. Nah, di dalam IDM ini tidak tercakup karena level datanya level desa. Persentase persalinan dengan fasilitas kesehatan, angka kematian ibu pada waktu melahirkan, ya, angka kematian bayi, artinya kelahiran maksimal 1 tahun, ya, umurnya, imunisasi dasar lengkap, kemudian prevalensi berbagai penyakit menaun, ya, kemudian perokok, posyandu, narkoba, korban lalu lintas, ya, alat kontrasepsi, total fertility rate ini artinya jumlah kelahiran per bisa 100 atau 1000, ya, 1000 kelahiran, ya. Ini tidak bisa diambil dari IDM, ya. Nah, apa data IDM yang bisa mengindikasikan sasaran SDGs desa nomor 3? Yang pertama, Gus. Angka kematian ibu karena melahirkan, ya, itu ada di P318. Ini angka kematian ibu itu harus 0, ya, harus 0 ketika melahirkan itu, ya. Jadi kalau sampai ada angka tidak 0 di situ, ya, maka itu harus jadi kegiatan di tahun 2022 seperti itu. Angka kematian bayi itu juga ada di pertanyaan 320, ya. Jadi ini juga harus 0. Jadi tidak boleh ada bayi meninggal karena dilahirkan meninggal atau selama umur 1 tahun itu meninggal, itu tidak boleh itu dalam pembangunan. Makanya P320 ini bisa dicek di desa kita masing-masing, ya. Kalau di situ angkanya tidak 0, maka perlu ada kegiatan tahun depan untuk menangani angka kematian bayi, ya. Nah, kegiatannya apa? Itu posyandu sudah mengetahui. Ini tentu saja ada prenatal, ya, sebelum kelahiran dan kemudian pada saat kelahiran. Misalnya imunisasi harus lengkap, tidak banyak bekerja. IDM itu termasuk isiannya, ya, itu sangat
banyak aspek kesehatan. Ya. Jadi bagaimana kondisi ibu prenatal, air minumnya bagaimana, air bersihnya bagaimana, kesehatan di rumahnya, di huniannya seperti apa, itu relatif lengkap di dalam IDM. Ya. Jadi memang ada itu salah satunya memang pada saat proses berbagai rapat koordinasi penyusunan kuesioner, ya, itu yang sebetulnya kementerian atau lembaga yang mengajukan itu hampir semuanya ditampung. Jadi kalau nggak mengajukan ya jadinya pertanyaannya jadi sedikit di IDM. Nah, kemudian imunisasi dasar lengkap itu sebetulnya butuh untuk yang balita seperti itu. Tapi di dalam IDM disebutkan untuk sampai umur 12 tahun. Ya. Jadi itu ada di pertanyaan 326A. Ya. Jadi jawaban di situ itu akan menentukan apakah sudah 100% atau belum. Nah, kalau belum, maka dalam RKP desa itu disarankan ada kegiatan imunisasi dasar lengkap. Kemudian kasus narkoba atau nafsa. Ya. Jadi ini kalau yang diinginkan adalah 0. Jadi di P pertanyaan 356, kemudian pertanyaan 358, di situ ada jawabannya. Ya. Apakah pernah ada kasus narkoba di sini? Ya. Tentu saja by name by address-nya itu ada di pendataan SDGs desa. Gitu. Dan kemudian di dalam IDM sekali lagi kita mengetahui indikasinya. Yang perlu ditindaklanjuti lagi untuk menemukan by name by address siapa warga yang terkena kasus narkoba dan nafsa. Kemudian posyandu, sebetulnya ada kekhususan. Posyandunya itu adalah posyandu kesehatan jiwa. Ya, jadi diinginkan tidak hanya posyandu saja, tapi posyandu kesehatan jiwa. Nah, di dalam IDM itu ada kegiatan posyandu, yaitu di pertanyaan 315. Ya. Kemudian sasaran SDG desa nomor 4 itu adalah akses ke, kita lihat di sini pendidikan dasar dan menengah. Ya. Kemudian akses ke pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, entah itu seminari dan sebagainya. Nah, kemudian angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni dari TK sampai menengah. Ya. Kemudian angka melek aksara Latin atau non-Latin ya, untuk usia 15 tahun ke atas. Kemudian rata-rata lama sekolah penduduk ya di atas 20 tahun, itu artinya penduduk dewasa itu mencapai 12 tahun, itu artinya sudah lengkap pendidikan dasar dan menengah bawah ya, menengah atas ya. Kemudian tersedia perpustakaan desa. Ini indikator-indikator SDG desa nomor 4. Tidak semua bisa diperoleh dari IDM. Misalnya APK itu harus punya data level warga ya, jumlah anak pada umur 6 sampai 12 tahun itu sebagai pembagi, kemudian atasnya adalah jumlah murid SD ya, dari desa itu. Jadi perlu ada data itu, ya. Tidak ada data demikian di IDM, tapi ada indikasi yang lain. Akses itu diperoleh. Ini informasi yang sangat banyak di IDM. Ya. Akses untuk ke SD, ya. Akses ke SMP, ya. Kemudian akses ke SMA itu ada di P328. Ya. Kemudian di pertanyaan 329 dan pertanyaan 330. Ya. Kemudian taman bacaan atau perpustakaan itu jawabannya ada di P338. Ya. Jadi ada dua data dari IDM yang bisa digunakan untuk mengindikasikan pencapaian sasaran SDG desa nomor 4. Ya. Kemudian SDG desa nomor 5 ya, itu indikator-indikatornya ada Perdes atau SKKDes tentang responsif gender ya.
tentang menjamin perempuan bebas dari bebas dari kekerasan, juga mendapatkan berbagai layanan. Ya. Kemudian kasus kekerasan terhadap perempuan itu 0. Seperti biasa, kalau ada kasus maka ditangani komprehensif. Median usia kawin itu di atas 18 tahun. Ya, ini artinya jangan sampai ada kawin muda. Angka kelahiran pada remaja itu harus tidak ada. Ini artinya supaya tidak ada kelahiran di bawah 19 tahun. Ya. Karena itu sangat merugikan perempuan, gitu, terutama dari sisi kesehatan. Kemudian APK SMA untuk perempuan, ya, ini khusus untuk perempuan. Ini 100%. Artinya apa? Anak perempuan desa itu harus lulus SMA. Ya. Kemudian persentase perempuan di BPD, ya, itu minimal 30%. Ini menarik ini di dalam IDM, karena di IDM itu ada selalu ditanyakan di perangkat desa, BPD sampai RT, itu jenis kelaminnya. Berapa laki-laki, berapa perempuan. Perangkat desa, berapa yang laki-laki, berapa yang perempuan. Sekdesnya laki-laki atau perempuan. Kemudian termasuk BPD-nya, ya. Jadi ada jumlah BPD laki-laki, anggota BPD laki-laki, dan ada anggota BPD perempuan. Ya. Kemudian unmet need, kebutuhan KB, ya, ini kalau kita cek di IDM, nanti kita cek ulang kembali, untuk akses tentang keluarga berencana memang tidak ada pertanyaan dan jawabannya, sehingga akan dilepas untuk hal itu. Nah, data IDM yang bisa mengindikasikan, ya, SDG desa nomor 5. Yang pertama, kasus kekerasan. Ya, kasus kekerasan itu ada di P358. Itu untuk mencek. Ya. Artinya apa? Kalau sampai ada kasus kekerasan, maka perlu ada kegiatan penanganan atau mitigasi. Ya. Kemudian untuk pemberdayaan perempuan itu ada di bagian apakah ada APBDes yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya, makanya di sini tempatnya itu ada di P710 dan P711, 711. Jadi di P710 dan P711. Ya. Jadi ini programnya ini untuk mengindikasikan bahwa ada kegiatan perlindungan anak dan perempuan. Ya. Kemudian persentase jumlah perempuan di BPD dan perangkat desa, ini menarik tadi yang kami sampaikan karena langsung bisa dihitung. Ya. Langsung bisa dihitung berapa jumlah perempuan di BPD dan berapa total anggota BPD. Berapa jumlah perempuan di perangkat desa dibagi total total perangkat desanya. Seperti itu. Kemudian persentase perempuan yang menghadiri musdes, ya, di situ ada jawabannya, yaitu di jawaban atas pertanyaan 342, ya, P342. Jadi sasaran SDG desa nomor 5 ini indikasi-indikasi yang bisa dikembangkan, disusun dari IDM 2021 demikian. Kemudian sasaran SDG desa nomor 6, ya, itu tentang akses air minum dan sanitasi. Ya. Sebetulnya dulu di tahun-tahun sebelum 2015 itu indikatornya air bersih. Ya. Tapi di indikator yang sekarang itu menjadi air minum. Bedanya adalah air bersih bisa dipakai untuk MCK. Ya. Sementara air minum tentu saja bisa dipakai MCK, ya, tapi air bersih belum tentu cocok untuk diminum. Ya. Makanya di sini ada akses terhadap layanan air minum. Penting juga untuk kita sadari ada perubahan kelas, gitu ya,
peringkat gitu. Kalau dulu misalnya akses terhadap sumur itu sudah dianggap bagus. Ya. Sekarang intinya adalah supaya lebih mudah air itu masuk ke kamar mandi kita. Gitu. Jadi makanya ledeng itu menjadi akses tertinggi. Perpipaan yang langsung masuk ke kamar mandi itu sekarang memiliki kelas lebih tinggi. Sementara sumur, kemudian danau dan sebagainya itu belum masuk sasaran di dalam SDGs desa. Kemudian industri yang dilayani air baku, ya saya kira tidak ada datanya di IDM. Kemudian pengguna fasilitas air limbah, ini ada di IDM. Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Ini kalau di IDM namanya tidak ada pencemaran air gitu. SK Kades tentang sumber daya air, kemudian ongkos irigasi, air irigasi, kemudian lingkungan sekitar daerah aliran sungai, ya. Informasi dari stasiun klimatologi, ya. Kemudian informasi sumber daya air, ya. Kemudian informasi jumlah mata air, ya, yang tidak berkurang, kemudian tidak ada erosi dan tanah tandus. Yang nomor 7 ini soal listrik dan energi bersih terbarukan, ya. Jadi keluarga di desa harus bisa mengakses listrik, ya. Dan kemudian untuk energi memasaknya, ya, itu menggunakan energi gas, ya, atau sampah, ya, sampah kayu, bukan kayunya tapi sampah kayunya. Kemudian ada energi-energi terbarukan, ya. Ini menarik ini, karena energi terbarukan ini di dalam data IDM itu adalah jumlah KK yang menggunakan energi terbarukan. Artinya indikator 60%, ini targetnya SDG desa. Indikator persentase keluarga menggunakan energi terbarukan itu bisa dijawab, ya. Jadi itu menarik. Kemudian keluarga menggunakan minyak untuk transportasi dan memasak, ya. Ini sebetulnya harusnya sudah berkurang seperti itu. Nah, data di IDM, ya, data di IDM yang bisa menunjukkan hal ini, ya, itu adalah yang pertama, akses terhadap air minum. Ya, jadi tadi sudah kami sampaikan, dicek supaya air minumnya itu bentuknya seperti ledeng, yang bisa langsung masuk ke kamar mandi. Ya, itu ada di P atau pertanyaan 361. Ya, di P361. Yang kedua, akses air bersih itu ada di P363. Nah, kalau akses air bersih boleh sampai ke sumur, ya, karena untuk air bersih. Tapi air minum itu harus langsung masuk ke dalam layanan seperti kamar mandi atau keran seperti itu. Kemudian sanitasi yang layak, ya, itu harus punya sanitasi sendiri, ya. Itu di P364. Ya. Ya, jadi di pertanyaan 364. Kemudian tadi air tidak berwarna, tidak berbau, ya. Itu di P501. Ini adalah jawaban tidak ada pencemaran air, ya, tidak ada pencemaran air. Kemudian bahwa tadi ada mata air yang selalu terjaga sepanjang tahun, ya. Itu jawaban di dalam IDM 2021 adalah apakah ada sumber air di desa, ya. Apakah ada sumber air di desa? Ini ada di jawaban atas P501, pertanyaan 501. Kemudian untuk indikasi SDG desa nomor 7, ya, itu adalah keluarga pengguna listrik. Ya. Keluarga pengguna listrik ini ada di P368 dan P369. Ini pertanyaan klasik, apakah listriknya dari PLN atau non PLN. Ya. Kemudian keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak itu ada di jawaban atas
pertanyaan P416 dan P417. Ya. Kemudian bauran atau campuran energi terbarukan, ini yang tadi kami sampaikan salah satu informasi yang menarik dari IDM, ya, karena bisa muncul dari sana, itu di P370, ya, di P370. Ini untuk IDM untuk SDG desa nomor 6 dan 7, ya, desa layak air bersih dan sanitasi, dan desa berenergi bersih dan terbarukan. Ya. Kemudian untuk sasaran SDG desa nomor 8 dan nomor 9, ya, itu di situ ada PDB desa, ya, rata-rata di atas 30 juta. Nah, ini tidak bisa diindikasikan dari IDM, tapi kalau dari SDG desa bisa, karena di sini membutuhkan tidak hanya pendapatan pemerintah desa, tapi juga pendapatan dari warga desa dan pendapatan dari warga desa yang memiliki usaha. Jadi dua pendapatan terakhir ini tidak muncul di IDM. Pekerja sektor formal minimal 51%. Ini juga menarik, ya. Asal datanya benar, maka ini bisa dihitung. Ya. Kemudian akses permodalan formal, ya, dan UMKM bisa mendapatkan aksesnya. Ini soal kredit. Jadi kalau bahasa di SDG desa itu akses permodalan, ya, di dalam IDM itu konsepnya adalah kredit. Jadi ada lembaga perkreditan. Tingkat pengangguran terbuka, ya. Ya ini belum ada ini di IDM. Kemudian PKTD, padat karya tunai desa, ya, ini juga tidak muncul. Angkatan kerja baru yang dilatih, ya, pelatihan terhadap angkatan kerja baru, ya, ini tidak muncul, ya, kecuali di dalam kegiatan APBDes untuk pelatihan. Ya. Kemudian wisatawan serta tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan, ini juga tidak muncul. Kemudian nomor 9, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, itu di situ ada jalan kondisi baik mencapai 100%. Ya. Kemudian dermaga atau perahu kondisi baik mencapai 100%. Laju pertumbuhan industri rumah tangga kecil menengah itu di atas PDB. Ya. Kemudian kontribusi industri pengolahan terhadap PDB, industri yang mencemari udara, dan inovasi desa. Ya. Inovasi desa. Nah, inovasi desa itu di dalam IDM, ya, itu bentuknya antara lain adalah penggunaan teknologi di desa. Jadi data teknologi di desa, teknologi tepat guna di desa, itu bisa digunakan untuk mengindikasikan hal itu. Ini yang bisa kita ambil dari IDM. Pertama, pekerja sektor formal. Ya. Pekerja sektor formal, yaitu ada di P213, ya, P213 DEF HLJKI, ya. Ini supaya terbayang, ya. Jadi yang dimaksud dengan pekerja formal, mengapa pekerja formal itu dianggap penting, ya? Itu karena lebih terjaga pendapatannya. Itu sih sebetulnya maksudnya seperti itu, untuk memastikan bahwa di desa itu pendapatannya terjaga. Memang ada satu cara lain, yaitu asuransi terhadap pekerja, ya, supaya pendapatannya juga tetap terjaga. Nah, di sini di dalam jawabannya itu ada petani, nelayan, buruh tani, buruh pabrik. Nah, buruh pabrik itu sudah mulai masuk pekerja formal. Makanya tadi DEF, buruh pabrik, PNS, pegawai swasta. Ya. Kemudian berikutnya adalah TNI, Polri, ya. Dokter itu masuk, bidan itu masuk, dan kemudian perawat. Ya. Jadi dari buruh pabrik sampai PNS,
buruh pabrik sampai pegawai swasta DEF, dan kemudian dari TNI sampai ke perawat. Jadi itu kemudian dibandingkan dengan dibandingkan dengan berapa jumlah pekerja yang ada di desa. Maka muncullah jumlah pekerja formal. Kemudian akses permodalan yang tadi kami sampaikan bentuknya kredit, itu jawaban atas P422, pertanyaan 423, dan pertanyaan 429. Ini kredit baik dari BPR, kemudian kredit-kredit, skema kredit pemerintah, dan kemudian ada BUMDes yang bergerak di perkreditan. Untuk wisata, itu ada di P405B. Ya. Ini adalah industri kecil yang berkaitan dengan wisata. Kemudian jalan dalam kondisi baik, ini ada pertanyaan di P431, bagaimana kualitas jalan. Ya. Di situ kalau kondisinya baik berarti tidak ada masalah sebetulnya dalam hal ini. Memang persoalannya tidak kelihatan berapa kilometer jalannya, begitu. Sehingga ya itu muncul kalau di SDG desa, tapi sehingga kadang-kadang di lapangan itu masih butuh jalan, bukan soal jalannya bagus, tapi masih butuh jalan baru, begitu. Ya. Kemudian industri rumah tangga kecil dan menengah itu jawabannya ada dari P405. Ya. Untuk pencemaran udara, kalau di desa memang lazimnya pencemaran udara mestinya bukan dari kendaraan bermotor, tapi dari industri, ya, kecuali desa wisata itu. Itu ada di 502 huruf C, ya, di situ ada pencemaran udara. Kemudian inovasi dan penggunaan teknologi itu ada di P406, ya, di P406 itu tentang penggunaan teknologi, apakah itu untuk pertanian, untuk industri, untuk pariwisata, untuk perikanan, dan sebagainya. Nah, mungkin baru sampai di situ, nanti bisa kita lanjutkan mengingat waktunya. Tapi kenapa ini penting dan perlu terampil untuk menggunakan? Ya. Karena untuk tahun ini desa punya dua alternatif. Ya. Dan alternatifnya itu sama-sama data terbaru di 2021. Ya. Jadi bisa menggunakan IDM sebagai langkah awal, dan kemudian by name by address-nya adalah SDGs desa. Ya. Jadi memang yang belum tercakup di dalamnya itu adalah bagaimana data-data yang sifatnya olahan. Ya. Misalnya tadi angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, indeks indeks ketahanan terhadap lingkungan dan sebagainya, itu perlu pengolahan, dan itu yang dikerjakan di SDGs desa. Ya. Tapi IDM itu bisa menunjukkan indikasi-indikasi awal, ya, dari pencapaian SDGs desa. Seandainya hanya menggunakan rekomendasi IDM, maka kemarin sudah kita lihat untuk desa-desa maju yang rankingnya ranking tinggi, itu bisa jadi tidak ada kegiatan lanjutan, begitu. Ya. Sementara kalau menggunakan data rinci seperti ini, maka muncul baik itu ide maupun kebutuhan kegiatan tahun depan itu masih bisa muncul, dan itu kemudian sangat berguna untuk RKPDes. Jadi sebetulnya itu kerabat desa, tenaga pendamping profesional, mengapa kita perlu rinci tahun ini memahami data desa, karena tapi desa sudah berusaha mendata dan sudah memiliki data terbaru, dan itu kita ingin menunjukkan bahwa data itu bisa digunakan untuk menyusun perencanaan, dan kemudian tahun depan itu untuk menyusun monitoring dan evaluasi. Ya. Kiranya begitu, Gus Koco. Nanti
Bisa kita lanjutkan. Gus Ivan, kayaknya teman-teman ini kan juga teman-teman yang memang bahasanya kan pendamping profesional, artinya kan mereka juga bisa cepat menangkap apa yang disampaikan. Mungkin pola materi presentasi tadi yang kemudian di SDGs itu masuknya di P berapa dari IDM dan seterusnya. Kalau memang itu sudah full, boleh juga langsung dibagikan slide share-nya sehingga teman-teman bisa langsung segera mempelajari, karena saya pikir ketika memang udah ketemu rujukannya, oh ini SDGs nomor 1, kemudian angka-angka yang mana itu ada di daftar pertanyaan IDM yang mana. Saya pikir itu bisa jadi konklusi untuk percepatan teman-teman belajar, dan saya yakin yang mengikuti acara SDGs Desa, sarapan SDGs Desa ini pastilah mereka-mereka yang pembelajar cepat, karena selalu ada di sini, bahkan ada juga yang pembelajar cepat ini tidak ada di Zoom meeting, tapi fotonya ada di situ gitu kan. Ini contoh-contoh pembelajaran cepat bahwa kelihatan ada tapi kok nggak bergerak dari tadi, berarti fotonya yang dipasang gitu. Oke, mungkin bila Gus Ivan berkenan nanti bisa di-share di klub sarapan SDGs Desa. Jadi kerabat desa, pendamping desa profesional, menyesallah Anda yang tidak bergabung di klub sarapan SDGs Desa, karena memang beberapa materi-materi, konten-konten hanya kita bagikan di sarapan SDGs Desa. Ada yang tertarik untuk bergabung di klub, boleh menghubungi saya, semoga masih ada kursi kosong, karena kita cuma baru ada 12 klub. Kira-kira itu Gus yang boleh saya sampaikan kalau berkenan. Ya, pasti berkenan itu, karena oke, siap. Terima kasih untuk para pendamping dan juga untuk para perangkat desa itu. Oke, siap. Terima kasih. Jadi paling lambat nanti siang, Gus. Kan ini ada tugas dari beliau sebentar. Siap. Di situ nanti saya bagikan ya. Siap. Oke, jadi kerabat desa terutama yang bergabung di grup WA Sarapan SDGs Desa, jangan khawatir, Anda adalah orang-orang spesial yang akan mendapatkan informasi-informasi spesial update dari Sarapan SDGs Desa. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupus gondol baris. Salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa.
Unduh aplikasi Desa Pay segera.